Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah pengantar pendidikan dari kelas Teknik Elektro 1 Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai memahami praktik dan studi pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Ramasari Putri dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Raihana dengan NIM 2101014. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Abkori dengan NIM 2100659. Perkenalkan, nama saya Anugerah Zulfikar Ramadan dengan NIM 2102322 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik pendidikan. Definisi praktik pendidikan ialah kegiatan bersama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih pendidik dan peserta didik agar pihak lain, peserta didik, mengalami perubahan tingkah laku yang diharapkan atau mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh praktik pendidikan. Praktik pendidikan pada dasarnya dapat diselenggarakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Praktik pendidikan dapat diselenggarakan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Seperti contohnya di lingkungan rumah, Ibu Bagas sedang memberikan nasihat kepada Bagas agar ia rajin belajar. Lalu di lingkungan sekolah, contohnya seperti Pak Wawan sedang mengajar murid kelas 5 agar mampu mengerjakan soal-soal matematika. Lalu di lingkungan masyarakat ada contohnya seperti Ustadz Aditya mengajar anak-anak mengaji di masjid. Selanjutnya ada jenis-jenis praktik pendidikan. Jenis-jenis praktik pendidikan dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk kegiatannya dan sifat kegiatannya. Berdasarkan bentuk kegiatannya, praktik pendidikan dapat dibedakan menjadi pengajaran, latihan, dan bimbingan. Pengajaran adalah interaksi antara guru dan siswa dengan tujuan agar siswa menguasai pengetahuan. Sedangkan latihan adalah interaksi antara guru dan siswa dengan tujuan agar siswa menguasai keterampilan. Lalu ada bimbingan. Bimbingan adalah interaksi antara guru dan siswa dengan tujuan agar siswa melalui pengambilan keputusan dan upayanya sendiri dapat memecahkan masalah. Berdasarkan sifat kegiatannya, praktik pendidikan dapat dibedakan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, praktik pendidikan informal. Yang kedua, praktik pendidikan formal. Dan yang ketiga, praktik pendidikan non-formal. Praktik pendidikan informal adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih pendidik dan peserta didik yang berlangsung di dalam keluarga dan atau masyarakat, yang dilakukan secara wajar, alamiah, tidak terorganisasi, tidak sistematis, dan bahkan mungkin kegiatan itu pada awalnya tidak diniatkan untuk pendidikan, akan tetapi menghasilkan perubahan tingkah laku pada pihak lain, yaitu peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Praktik pendidikan informal ini berlangsung di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, seperti dalam kegiatan ritual keagamaan atau pelaksanaan adat dan kebiasaan masyarakat. Pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan norma-norma, adat, kebiasaan, karakter, dan keterampilan tertentu diwariskan dari masyarakat kepada generasi penerusnya, antara lain melalui praktik pendidikan informal ini. Contohnya, karakter hidup bersih dan tertib yang diterapkan oleh orang tua dalam suatu keluarga menghasilkan karakter yang sama pada anak-anaknya sebagai anggota keluarga tersebut. Selanjutnya ada praktik pendidikan formal, yaitu kegiatan bersama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih pendidik dan peserta didik yang berlangsung di lingkungan sekolah, secara disadari atau disengaja diniatkan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Praktik pendidikan formal ini berlangsung di sekolah secara berjenjang. Mengapa demikian? Sebab sekolah adalah suatu perangkat sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Contoh praktik pendidikan formal adalah Pak Hamda sedang membimbing para siswa kelas 6 SD Cibadak untuk melakukan olahraga sepak bola agar memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Yang terakhir ada praktik pendidikan non-formal, yaitu kegiatan bersama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih pendidik dan peserta didik yang berlangsung di luar keluarga dan di luar sekolah, yang diselenggarakan secara disengaja atau disadari diniatkan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Praktik pendidikan non-formal ini berlangsung di satuan-satuan pendidikan non-formal seperti kursus bahasa Inggris, kursus menyetir mobil, pusat kegiatan belajar masyarakat, PKBM, majelis taklim, dan sebagainya. Contoh praktik pendidikan non-formal yaitu Pak Alfi, seorang instruktur menyetir mobil di ruang teori pada lembaga khusus menyetir mobil, sedang menjelaskan tentang dasar hukum jenis-jenis dan manfaat rambu-rambu lalu lintas agar dipahami dan dipatuhi oleh para peserta kursus. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai karakteristik praktik pendidikan. Untuk dapat memahami lebih baik lagi tentang konsep praktik pendidikan, mari kita kenali karakteristiknya. Berikut karakteristik praktik pendidikan berkenaan dengan motif penyelenggaraannya, kegiatannya, dan tujuannya. Yang pertama, penyelenggaraan praktik pendidikan kemungkinan didorong oleh motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik praktik pendidikan bisa bermacam-macam, mungkin berupa tugas dari pemerintah, tugas dari kepala sekolah, atau hanya karena ingin mendapat penghasilan, dan lain sebagainya. Namun demikian, ada satu motif intrinsik yang esensial sebagai karakteristik praktik pendidikan, yaitu rasa kasih sayang pendidik kepada peserta didiknya. Kedua, kegiatan praktik pendidikan. Pertama, merupakan kegiatan bersama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yaitu yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Kedua, merupakan kegiatan pembelajaran. Ketiga, disadari ataupun tidak disadari merupakan kegiatan yang menerapkan konsep, prinsip, dan atau tujuan teori pendidikan. Ketiga, tujuan praktik pendidikan adalah memfasilitasi pihak lain yaitu peserta didik agar mengalami perubahan tingkah laku yang diharapkan atau mencapai tujuan pendidikan. Studi pendidikan adalah kegiatan individual ataupun kegiatan bersama dengan tujuan memahami sistem konsep pendidikan. Jadi, studi pendidikan ini dapat dilakukan secara individual ataupun bersama, yang mana pelaku studi pendidikan itu sendiri yang diharapkan mengalami perubahan tingkah laku berupa penambahan atau perluasan pemahaman mengenai sistem konsep pendidikan. Kemudian untuk contoh pendidikan itu misalnya seperti membaca buku pendidikan yang dilakukan secara individual, lalu contoh lainnya seperti diskusi atau seminar pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama. Karakteristik studi pendidikan diidentifikasi menjadi 3, yaitu yang pertama berkenaan dengan motif penyelenggaraannya. Di sini terdapat 2 motif ekstrinsik dan motif intrinsik. Motif ekstrinsik ialah motif yang penyelenggaraan studi pendidikannya berasal dari luar, misalnya karena tugas atau karena tuntutan kurikulum dan sebagainya. Sedangkan motif intrinsik yang berasal dari dalam, misalnya karena rasa ingin tahu yang mendalam. Kemudian yang kedua berkenaan dengan kegiatannya. Itu ada 3. Yang pertama merupakan kegiatan individual ataupun kegiatan bersama. Lalu yang kedua merupakan kegiatan yang mempelajari atau meneliti fenomena-fenomena pendidikan. Dan yang ketiga merupakan kegiatan yang berupaya memahami atau menemukan sistem konsep pendidikan. Selanjutnya berkenaan dengan tujuannya. Studi pendidikan ini bertujuan untuk memperluas dan memperdalam pemahaman tentang sistem konsep pendidikan yang terdapat dalam fenomena-fenomena pendidikan.
Jenis studi pendidikan diidentifikasi berdasarkan cara kerjanya serta lingkup objek studinya. Nah, jenis studi pendidikan berdasarkan cara kerjanya itu ada dua, yaitu studi common sense pendidikan dan studi akademik pendidikan. Studi common sense pendidikan merupakan kegiatan mempelajari pendidikan melalui cara kerja awam atau cara kerja yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Karakteristik studi common sense pendidikan yaitu bahwa cara kerjanya berupa pengalaman atau pengamatan yang bersifat alamiah, berbeda dengan studi akademik pendidikan yang dilakukan melalui cara kerja ilmuwan atau cara kerja filsuf. Maka dari itu, studi akademik pendidikan memiliki karakteristik bahwa studi ini dilakukan melalui kerja keras berupa pengamatan atau berpikir secara sungguh-sungguh, sistematis, cermat, dan pengkajian mendalam dengan mengacu kepada argumentasi yang kuat. Jenis studi akademik pendidikan ada dua. Yang pertama, studi ilmiah pendidikan yang merupakan kegiatan mempelajari pendidikan yang dilakukan dengan menerapkan cara kerja ilmuwan atau metode ilmiah, misalnya berupa penelitian, seminar, atau diskusi pendidikan. Yang kedua, studi filsafati pendidikan yang merupakan kegiatan mempelajari pendidikan yang dilakukan dengan menerapkan cara kerja filsuf atau metode filsafat. Selanjutnya, jenis studi pendidikan berdasarkan lingkup objek studinya itu ada dua, yaitu studi mikro dan makro pendidikan. Studi mikropendidikan merupakan kegiatan mempelajari pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, baik berupa keluarga, sekolah, ataupun kelompok-kelompok sosial. Sedangkan studi mikropendidikan merupakan kegiatan mempelajari pendidikan pada skala nasional ataupun internasional. Nah, yang berikutnya adalah hubungan praktik pendidikan dan studi pendidikan. Agar praktik pendidikan dapat berjalan sebagai mestinya sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka sebelum praktik pendidikan dilakukan, para pendidik harus melaksanakan studi pendidikan terlebih dahulu. Melalui studi pendidikan itulah pendidik akan memahami dengan benar makna pendidikan, kemana arah tujuan pendidikan, siapa sesungguhnya peserta didik, apa semestinya isi kurikulumnya, bagaimana semestinya cara-cara pendidikan dilaksanakan, dan seterusnya. Dengan demikian, melalui studi pendidikan, pendidik akan memahami seperangkat asumsi yang akan dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Dari hal tersebut, sekiranya kita dapat memahami alasan tentang mengapa dalam pendidikan selalu terdapat momen studi pendidikan dan momen praktik pendidikan. Berkenaan dengan bentuk kegiatan studi dan praktik pendidikan ini, Mutia Hadjo pada tahun 1991 menyatakan bahwa meskipun dalam praktik pendidikan dan studi pendidikan terdapat perbedaan, tetapi antara keduanya memiliki hubungan komplementer atau hubungan saling melengkapi. Adapun hubungan komplementer tersebut dapat dideskripsikan dengan gambar sebagai berikut. Di sini saya akan membahas mengenai implikasi studi pendidikan terhadap konsep pendidikan dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Yang pertama kita bahas implikasi terhadap konsep pendidikan. Terdapat konsep pendidikan sebagai ilmu. Ilmu pendidikan menjadi dasar dan petunjuk praktis dalam rangka praktik pendidikan. Dengan mengaplikasikan ilmu pendidikan, para pendidik dapat menyusun desain pembelajaran yang memuat tujuan, isi, metode, dan teknik mengajar, serta evaluasinya. Atas dasar desain pembelajaran itulah, para guru melaksanakan praktik pendidikan. Dengan demikian, dapatlah dipahami makna dari pernyataan pendidikan sebagai suatu ilmu, yaitu bahwa praktik pendidikan tersebut tidak lain adalah aplikasi dari ilmu pendidikan. Inilah implikasi hasil studi pendidikan terhadap konsep pendidikan. Yang selanjutnya, yaitu ada konsep pendidikan sebagai seni. Bertentangan dengan pandangan yang sebelumnya, ada kalangan yang memandang pendidikan sebagai seni. Contohnya yaitu Gilbert Higgett dalam bukunya yang berjudul The Art of Teaching pada tahun 1956 yang menyatakan bahwa beliau yakin mengajar adalah sebuah seni, bukan sebuah ilmu. Menurut pandangannya, sangatlah berbahaya mempergunakan tujuan-tujuan dan metode-metode ilmu untuk urusan manusia sebagai individu. Suatu hubungan ilmiah antara manusia adalah terobosan yang tidak memadai dan mungkin bersifat penyimpangan. Mengajar melibatkan emosi yang tidak dapat dinilai dan dikerjakan secara sistematis. Dan nilai-nilai kemanusiaan adalah nilai-nilai yang berada di luar jangkauan dari ilmu. Mengajar yang ilmiah dengan bahan-bahan pelajaran yang ilmiah akan menjadi tidak selaras sepanjang guru dan muridnya adalah manusia. Mengajar tidaklah seperti menimbulkan reaksi kimia,
mengajar lebih banyak mirip seperti melukis sebuah gambar atau menggelar sebuah musik, atau pada tingkat yang lebih rendah seperti menanam bunga di suatu taman atau menulis surat persahabatan. Kemudian selanjutnya terdapat konsep pendidikan sebagai paduan ilmu dan seni. Pendidikan sebagai paduan ilmu dan seni dikemukakan oleh A.S. Neil yang menurutnya mendidik dan mengajar bukanlah hanya suatu ilmu, tapi juga adalah seni. Mendidik yang diartikan sebagai seni ialah bagaimana kita dapat menghidup dengan anak-anak dan dapat mengerti anak-anak, sehingga seolah-olah kita menjadi seperti anak-anak. Selain itu, paham konstruktivisme juga mengakui bahwa pendidikan bukan sekedar ilmu, melainkan juga seni. Dalam analisis implikasi konstruktivisme terhadap proses mengajar, Paul Suparno pada tahun 1997 mengemukakan bahwa tugas guru adalah membantu agar siswa mampu mengkonstruksi pengetahuannya sesuai dengan situasinya yang konkret. Maka strategi mengajar perlu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi murid. Oleh karena itu, tidak ada suatu strategi mengajar satu-satunya yang dapat digunakan dimanapun dan dalam situasi apapun. Strategi yang disusun selalu hanya menjadi tawaran dan saran, bukan suatu menu yang sudah siap jadi. Setiap guru yang baik akan memperkembangkan caranya sendiri. Mengajar adalah suatu seni yang menuntut bukan hanya penguasaan teknik, melainkan juga intuisi. Demikianlah pandangan pendidikan sebagai seni tidak perlu dipertentangkan dengan pandangan pendidikan sebagai ilmu. Pendidik memerlukan ilmu pendidikan dalam rangka memahami dan mempersiapkan suatu praktik pendidikan. Namun, dalam praktiknya, pendidik harus kreatif. Skenario atau persiapan mengajar hanya dijadikan rambu-rambu saja. Pendidikan perlu melakukan improvisasi. Dalam hal ini, pendidik harus memperhatikan karakteristik peserta didik dan sebagainya. Esensinya, bahwa praktik pendidikan itu hendaknya merupakan paduan ilmu dan seni. Yang kedua, kita bahas implikasi terhadap lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Dalam pandangan pendidikan sebagai seni terdapat asumsi bahwa hanya orang yang memiliki bakat kependidikanlah yang akan dapat menjadi pendidik yang baik. Sehubungan dengan itu, maka pendidikan atau pembelajaran mengenai ilmu pendidikan dipandang kurang dapat dipertimbangkan untuk dapat mengubah perkembangan seseorang untuk dapat menjadi pendidik yang baik. Implikasinya, lembaga pendidikan tenaga kependidikan kurang dapat dipertimbangkan pula untuk dapat mengubah perkembangan seseorang untuk dapat menjadi pendidik yang baik. Sebaliknya, dalam pandangan pendidikan sebagai ilmu yang bertolak dari hasil studi ilmiah pendidikan, terdapat asumsi bahwa setiap orang akan dapat menjadi pendidik yang baik asalkan ia menguasai dan dapat menerapkan ilmu pendidikan. Sehubungan dengan itu, pendidikan atau pembelajaran mengenai ilmu pendidikan dipandang penting karena akan dapat mempengaruhi perkembangan seseorang untuk dapat menjadi pendidik yang baik. Implikasinya, maka lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK dipandang penting dalam rangka memfasilitasi mereka yang ingin belajar untuk menjadi pendidik yang baik. Lebih khusus lagi, maka di LPTK pembelajarannya meliputi dua hal pokok, yaitu teori pendidikan dan praktik pendidikan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2, mengenai pembahasan praktik dan studi pendidikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.